saya pernah dicoba untuk minta untuk kayak langsung memperlihatkan produknya gitu. Iya. Saya agak sedikit keberatan. Bisa gitu nolak? Saya nggak merasa nyaman karena saya bukan dikontrak dengan ini, saya dikontrak dengan PH. Kita kasih solusi. Wah, ini senior saya nih dari dulu mukanya sama sekarang kayaknya nggak berubah-berubah nih. Formalin. Satu, tiap pagi sloki sedikit aja formalin. Oh, dikit ya formalin deh. Kang Gunawan, waduh. Siap, kumaha daman. Daman. Masya Allah. Ini waktu saya SMP ya, Dimas kayaknya belum lahir ya di nonton beliau ya, Dim ya. Dari dulu sinetron. Tapi industri sinetron atau perfilm? Enggak film sih, sinetron lah ya. Sinetron dulu sinetron. Emang masih ada yang nonton, Kang? Masih. Waduh nih. Awal udah kontroversi kayak ini. Masih nonton ya? Masih banyak. Oke. Buktinya masih. Boleh dekatan dikit, Kang? Maaf. Buktinya sekarang lagi stripping. Stripping lagi ngeri banget ya. Lagi stripper. Yoi. Apakah itu bareng sama Prilly Latukonsina? Enggak. Oh enggak. Kalau Prilly bisnisnya aja. Bisnisnya aja bareng. Kita bahas detail deh. Ya apalagi kalau memang ternyata masih laku di industri sinetron, nanti kita lihat ya bahwa perkembangan sekarang kan ada artis-artis baru. Apakah otentik tuh masih diberlakukan? Apa mungkin zaman sekarang kan tiba-tiba ada yang berubah tuh. Dulunya kayak gimana? Sekarang kayak gimana? Jangan kan cuma aktor kan? Capres juga bisa berubah gitu kan. Dulunya gimana, sekarang gimana. Karena untuk mengejar kan banyak kan popularitas artis dan seterusnya kan. Dengan segala macam cara. Karena yang baru-baru banyak tuh. Yang pinter-pinter juga banyak, nanti kita bahas. Nah terus kok Anda masih, ini Kang butuh-butuh kayak begini, kayaknya duit udah banyak juga, ngapain? Amin. Buka-buka bareng apa tuh di sini, dapur Umi Atik, Branny Smarts, Nona Judas, Bumbu Nona. Maksud saya ini kan memang, wah ini kalau memang UMKM atau mungkin brand-brand kayak begini laris manis, saya tahu lah kalau dagangan beliau pasti laris manis, itu menggerakkan ekonomi juga pasti kan. Amin ya. Tapi artinya mau cari apa lagi, udah Pak, ya bukannya nggak merasa puas, tapi di balik itu kita punya karyawan. Gitu. Ya, insya Allah bisa berkah deh untuk karyawan. Amin. Sebenarnya kita sendiri juga ngebuka bukan untuk mencari keuntungan. Keuntungannya sih pasti, tapi itu nomor 2 kan. Yang penting kita punya karyawan, mereka punya keluarga, bisa menggerakkan itu semuanya. Dan mereka memang orang-orang yang loyal sama kita. Sebetulnya awalnya tuh dulu kita franchise. Yang mana? Dapur Umi Ati. Dulu bukan franchise, maksudnya franchise-nya itu namanya Bumbu Desa dulu saya pegang. Oh, Bumbu Desa yang sempat sinetronnya itu. Rumah makan yang ada cabenya. Sunda itu. Tahu. Saya franchise, terus after itu berjalan, ternyata selesai masa franchise-nya saya buka sendiri, dan orang-orang itu yang pekerja-pekerja itu ikut sama kita. Kita buka yuk sama-sama. Nah sampai sekarang alhamdulillah mereka masih loyal gitu sama kita. Akhirnya kita buka ini sendiri. Buka sendiri. Gitu. Ini masakan Sunda juga. Ada Sundanya, ada kombinasi sekarang. Tapi identik dengan Sunda sih ya memang. Hampir semuanya kayak Sunda, enggak juga ya? Ada beberapa menu di luar dari Sunda juga ya. Ada luar dari Sunda juga. Kita bahas detail satu persatunya. Siap. Apakah memang karena nama besar tuh kayaknya privilege gampang banget jualan di era sekarang? Kita buktikan. Ya kan, soalnya kan ada yang bilang bahwa kayak iya kan followers banyak ya. Apalagi didongkrak sama artis-artis lain ya. Kan itu kan pasti kan kolaborasinya nggak cuma sama Prilly kan, yang lainnya apa sendiri juga yang lain ya? Sendiri, yang ini sendiri Prilly itu Nono Judas. Nono Judas sama Prilly, terus istri kebetulan dekat sekali dengan beliau. Waktu saya lagi syuting, terus ternyata ada miskinnya. Wah, ya udah gabung yuk, sama-sama yuk buka usaha, buka usaha. Ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang juga. Terus walaupun dengan kesibukannya Prilly, istri masih in charge di situ. Ini berarti dua-duanya kontribusi juga nih. Harus tangan istri itu lebih. Iya. Oke, kita bahas dari industri dulu deh, Kang. Kan Anda kan dari tahun 90-an udah muncul ya ke permukaan. Sampai sekarang masih bertahan. Sebenarnya mau ngambil sisi generalnya dulu kali ya. Bagaimana caranya mempertahankan bahwa orang yang berkarir di dunia entertainment menghadapi lintas generasi. Ya kan pasti kan gitu kan. Ya, betul. Di generasi saat itu ada
nggak tahu deh. Kalau ya ini jadi agak sensitif nih ngomongin umur ya. Saya milenial. Justru kan Anda kan ada di atas saya kan. Umur saya 34 kan masih ada di atas dong ya. Nah, itu ada generasi 51 sekarang. 51. Gitu. Tapi kok tuan saya ya. Dari muka ya. Seneng banget Dimas ketawanya. Sembarangan. Ya. Jadi artinya 3 generasi itu, generasi X ya. Baby boomers ya. 50 itu apa sih? 50 X ya? X ya? Apa sih namanya? Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya generasi tua lah. Bukan gue yang ngomong lah ya. Terus sekarang ada Gen Z kan? Oh, Gen Z. Iya kan? 3 benar berarti. 3 generasi. Makanya tadi saya bilang lintas generasi 3 loh. Betul 3. Masih kepake. Ada yang cuma di eranya dianggaplah di generasi 1 2 3 deh. Ya, siap. Kalau ngomongin statusnya kan kayaknya namanya kayaknya dikait-kaitin umur banget, gap banget kayaknya ya. 1 2 3. Ada yang 1 doang hilang. Ada yang 1 berhasil nembus kedua. Generasi saya nih mainnya bareng sama saya gitu kan. Terus nggak lama hilang. Anda di 3-3-nya sekarang. Alhamdulillah. Gimana tuh? Industri kita bahas. Industri ya. Oke. Sebetulnya kembali lagi disiplin. Dari segi apa? Dari segi apa? Kenapa? Kita dulu ya, kalau pemain tuh digembleng dengan kedisiplinan. Maksudnya orang akan mengingat, orang nggak pernah, wah Gunawan, misalkan ya saya, G ya gitu. Oh ini anaknya nggak macam-macam, orangnya nggak macam-macam, terus orangnya serius dan dia punya apa ya, punya karakter, punya nilai jual juga pasti ya, itu pasti Oke, ada. ya. Nah, terus bisa kerjasama dengan baik. Intinya seperti itu sebenarnya, makanya dunia kita nih sebenarnya small banget lah. Kalau kita macam-macam dikit, udah. Produser juga bilang, macam-macamnya udah ngapain, udah gini. Oh ya? Selesai. Iya, nggak bakal ngepake. Loh, tapi kan rating kan yang mengaruhi kan si aktornya, Nielsen dan seterusnya. Memang untuk daya jual adalah si pemain. Tapi juga sekarang ini beda sih ya dengan dulu. Kalau dulu memang pemain dan sekarang ini lebih banyak ke cerita lah ya. Cerita. Memang terus faktor timing yang pas. Gitu. Penonton mau nontonnya dan sebetulnya dari tim kreatifnya itu harus peka terhadap penonton nih sukanya arahnya ke sini. Mau siapapun pemain terkadang. Memang pemain sekarang memang menentukan juga sih ya. Sekarang yang good looking terus main tuh kadang-kadang mohon maaf ya, di nomor sekianin dulu karakter cara mainnya. Iya, penting ganteng. Kalau dulu kan benar-benar gebleng, kita ada casting. Dulu tuh misalkan saya di PH di seleksinya tuh benar-benar ada sekitar 50 orang diseleksi, dapat berapa lagi. Nanti minggu depan dipanggil lagi. Akhirnya kebentuk ada 5 orang gitu. 5 orang ini mau jadi apa nih, peran utama atau peran pembantu? Gitu. Sekarang ya punya nilai jual ya jadilah, nongol di YouTube jadilah seperti itu. Beda. Mungkin medianya beda. Tapi nggak dipungkiri juga nggak kalau TV ternyata butuh juga orang-orang yang muncul secara digital. Contoh misalnya, saya produser TV atau mungkin sutradara atau mungkin apapun itulah, yang punya PH kerja sama sebuah TV, ngelihat bahwa saya mau pemainnya YouTuber ini, TikToker ini, bisa. Itu kan buat ngedongkrak juga. Bisa. Mereka dari followernya itu. Oke. Jumlahnya. Dari segi bisnis, tapi bukannya nggak salah ya, meskipun dia nggak pandai acting. Tapi ternyata kan tujuannya adanya sinetron, film itu kan nggak dipungkirin, yang penting revenue. Betul. Akhirnya seperti itu. Kalau dulu masih ada idealismenya. Ya, idealisme itu misalnya cara sinematografinya, cara penggarapannya, banyak hal lah ya. Faktor teknis yang di situ. Akhirnya makanya dulu tuh seminggu sekali, weekly ya. 26 episode selesai. Jadi setahun gitu, 26 episode. Nah sekarang kan masalahnya industri ya, udah industri yang memang sih sekarang juga ada faktor yang teknis ya, kayak sinematografi harus diperhatikan. Tapi sekarang karena kondisinya stripping itu setiap hari, nggak mungkin kita kejar juga. Akhirnya ada beberapa hal yang harus dikorbankan gitu loh. Contohnya misalkan ada beberapa dari angle yang harusnya ya menurut sutradara itu bagus, karena waktu tidak keubar, kadang-kadang live ya udah singkat aja, kadang-kadang tembok ke tembok itu dulu enggak. Tembok tuh maksudnya gimana? Jadi dari sisi sini keambil, cuma diganti
foregroundnya, ganti misal lukisan, diganti sama pohon, nanti dengan scene yang berbeda, tempat yang sama gitu. Itu kayak di cheating gitu berarti ya? Gitulah, semacam kayak gitu. Tapi sekarang juga mereka akhirnya penonton peka juga. Mereka maunya dari sisi tempat lain. Contohnya saya sekarang nih maunya scene ini gak mau di tempat di taman, maunya ada di dalam rumah, harus balik ke rumah. Tapi ya itu waktu akhirnya ya. Oke. Nah, kalau ngomongin penonton peka, penonton juga kadang peka juga nih, Kang. Bukan kadang, bahkan kelihatan sekali. Saya malah mau nanyakan langsung sama aktornya. Ini kesempatan, karena jujur ini udah dari bulan-bulan lalu sebenarnya udah tahu tentang Insight ini, tapi pengen aja rasanya nanya dan pengen tahu respon dari aktornya itu seperti apa. Built-in tiba-tiba masuk, langsung ketawa kan. Pasti nih, ini pertama kalinya gue nanya loh. Ini gue depan langsung aktornya nih. Kita juga bingung. Ayo, coba nih kita tantang, kita mau tahu jawaban beliau apa nih ya. Kan kadang kita nih kan jujur ya, memang TV tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ya kalau saya bilang 0 kayaknya kesana gimana gitu ya. Tapi kita buktikan, saya gunain TV buat scouting, hunting, riset dan seterusnya. Ya karena saya orang media kan. Ya sudah gitu ya. Berarti kan secara konsumtif bukan penonton lagi saat ini. Kita ngomong konsumtif ya. Nggak ada maksud gimana-gimana ya bahwa bilang bahwa industri ini wah lah TV apa sih, enggak. Saya juga bukan kayak kreator yang lainnya yang sok-sokan mentang-mentang udah gede di YouTube terus bahwa kayak YouTube ini kan lebih dari segalanya. Enggak. Saya nggak bilang begitu. Tapi ya saya harus jujur bahwa memang bukan lagi di konsumtif itu lagi. Secara mayoritas. Minor iya. Ngeliatin, riset, tujuannya. Nonton ya kalau memang ternyata ada beberapa hal yang mungkin dibutuhkan gitu ya. Lanjut. Nah tiba-tiba nemulah tuh. Baik di TV-nya pas lagi switching atau potongan-potongan yang akhirnya jadi bulan-bulanan di TikTok. Contoh nih brand Water gitu kan. Adegan saya sama Kang Gunawan. Bro nggak bisa begitu bro. Pokoknya tuh kita nih harus benar-benar jalan nih bisnis kita nih. Ya udahlah kalau gitu daripada gue stres, meetingnya kita lanjutin lagi. Yuk, kita coba ngambil-ngambil dan minum bentar ya pakai Water, shotnya langsung ke sini kan. Mau nanya nih sama aktor senior nih, maaf. Emang segitunya kekurangan iklan ya? Dari slot iklan yang udah disediakan sama teman-teman kawan-kawan AE untuk jualan ke brand. Itu dia. Itu tim marketing dari TV, saya nggak tahu persis. Tapi pada dasarnya itu mungkin sah-sah aja buat mereka dapetin revenue ya dari mereka. Iya. Ini tapi estetiknya yang lagi kita bahas. Estetikanya itu memang agak sedikit keberatan. Salah nggak sih? Dari segi saya nih, saya pernah dicoba untuk minta untuk kayak langsung memperlihatkan produknya gitu. Saya agak sedikit keberatan. Bisa kita nolak? Ada beberapa yang saya bisa tolak. Saya bilang, kenapa? Saya nggak merasa nyaman karena saya bukan dikontrak dengan ini, saya dikontrak dengan PH. Iya. Walaupun mungkin si produk itu yang diiklankan mensupport kegiatan kita produksi, tapi tidak secara langsung ke saya. Gitu. Kalau misalkan yang contohnya built-in lah. Built-in tadi, iya. Tadi, saya nolak terus. Maaf ya. Akhirnya sekarang yang terjadi, ternyata pemain-pemain pun banyak yang menolak. Akhirnya sekarang yang terjadi adalah mereka pakai orang lain. Maksudnya? Ada pakai di luar dari pemain kita. Berantakan dong sini, hancur dong. Oh enggak, beda. Enggak, ada iklan tersendiri. Patah dong. Ya ibaratnya itu iklan aja. Patah memang, patah. Oh ya? Langsung set masuk produk orang lain. Maksudnya syuting orang lain, bukan dari bagian dari kita. Bukan. Dia bikin syuting tersendiri. Oh iya, karena apa? Karena memang saking nggak ada yang mau ambil itu. Mungkin karena sekarang kayaknya saya rasa juga teman-teman masa keberatan lah ya. Ini nih yang mau gue tanyain sebenarnya. Dengan alasannya ya gue dikontrak di PH, bukan satu produk ini. Kalau produk ini ya gue automatically ini kan membawa nama brand ya gitu, membawa nama produknya. Ya, so buat kita apa gitu loh. Kecuali you kasih kita give something di luar dari honornya kita. Nah, ini dapat nih. Berarti kalau kita lihat ternyata ada 2 aspek. Nggak mau itu karena yang mana? 1, ternyata adalah di luar kontrak. Ya, di luar kontrak. Tidak ada bayarannya tambahan. Ya.
Atau dua, ngeganggu estetik dari sinetronnya itu ngaruh nggak? Kayak ya elah katro amat sih misalnya gitu. Gue nggak bilang bahwa brandnya salah nggak ya, sutradaranya nggak salah. Cuma ini lagi ngomongin estetik secara cerita, nggak dimasalahin masalah brand, sutradara, pemilik kepentingan, nggak. Tapi lagi ngomonginnya tentang estetikanya aja. Pasti agak terganggu ya estetikanya. Ternyata pasti pemain juga ngerasain ya. Ngerasain banget. Karena terus terang kita syuting ya, selalu syuting itu brand tutup. Tidak boleh ada brand. Mau itu minuman apa dan sebagainya tidak boleh. Gitu. Oke. Gitu. Sama duit ya berarti ya yang pertama. Iya itu setuju sih. Maksudnya lu nggak bisa eksploitasi aktor juga, bos. Ya, kadang-kadang mengambil kesempatan. Nah itu yang saya nggak suka, ngambil kesempatan. Ya misalkan saya mohon maaf ada beberapa yang ngambil kesempatan. Udah kayak gini, oh belum maaf, nggak bisa. Saya berkontrak ada dengan judul ini, sinetron ini. Nggak ada di dalam kontrak itu yang judulnya membawa brand si A, B, C, D, nggak ada. Kita brand dan mereka untung mereka PH itu mengerti itu semuanya. Oh jangan, nggak usah. Oh kirain emang udah ada akad sebelumnya. Yang ada akad ada juga beberapa ya, ada beberapa. Tapi lebih banyak ya nggak ada. Tiba-tiba nembak. Sekarang kayaknya sih udah nggak ya. Mereka akhirnya pakai talent yang di luar dari produksi kita. PH lain. Mereka bikin syuting tersendiri. Gitu. Ya walaupun ya memang ibaratnya itu iklan lah. Iklan. Ya sih, berarti ada dua tadi kemungkinan tuh bisa. Yang pertama adalah ternyata ya main asal nembak juga gitu ya. Iya kan, pinter juga dia ya. Awalnya saya bilang, kok masuk sini enggak? Saya bilang, ya saya nggak mau. Saya kontrak berjudul kok, bukannya produk. Saya bilang. Nah, kalau dari sisi pengamatan aktor, ngelihat dulu kayaknya nggak ada. Apa karena kita masih bocah nggak nge ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Nah, nggak ada. Kok bisa? Saya nggak tahu tuh. Itu kebijakan dari PH-nya ya. Mereka apakah mereka punya satu kontrak di produksi yang saya mainkan? Bisa aja terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Atau ya atau memanfaatkan kondisi. Itu saya nggak fair menurut saya. Oke, kalau mau tajemin lagi, apakah gara-gara sekarang pendistribusian digital sudah terlalu masif sehingga ini agak pinggir jurang nih, sehingga brand-brand ngapain gue ngiklan di TV, mending gue taruh di YouTube? Apakah itu menjadi satu pengaruh? Kayak iya, salah satu pengaruh. Makanya akhirnya jadi pendapatannya berkurang. Yang TV. Karena sekarang media banyak sekali ya. Ya kayak YouTube dan sebagainya, terbagi semua kue-kuehnya. Akhirnya yang terjadi adalah aku lihat nih ya, selama saya di TV kata-kata tiba-tiba di plang brand di hutan nih, tiba-tiba ada storyboard gede, produk apa dan sebagainya gitu loh. Ya itu nggak apa-apa, itu sah-sah aja, asal jangan kita langsung yang memegang gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari ternyata lagi syuting? Enggak lagi syuting, dibikin animasi. Jadi misal kita adegan di hutan, tiba-tiba ada ini ada banner apa dan sebagainya lah ya gitu. Pas lihat loh kok di belakangnya ada produk ini ya, kita juga nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Toh itu bukan itu tuh menurut saya itu sah-sah aja. Saya nggak dipermasalahkan buat saya gitu loh. Apa-apa. Asal jangan langsung kita menyentuh, megang. Itu dia kita. Kalau ada bayarannya masih. Nah, kalau ada bayarannya oke lah. Tapi sesuai dengan dong. Kita punya standar kita. Waduh, ini kalau udah ngomongin senior ya. Enggak lah. Brand juga agak deg-degan kalau mau nego. Makanya caranya masuknya syutingin dong, Gunawan, gitu kan. Kalau dibuka red card, brand mikir juga tuh kayaknya tuh. Kecuali saya mungkin mau dikasih gratis gitu. Nah ini tapi tadi Anda bilang di awal katanya masih aman penonton TV. Tapi sementara dari sisi yang lain mengenai revenue, pendapatan, mereka ngakal-ngakalin. Berarti sebenarnya yang konkret ini penontonnya masih ada apa enggak sih? Sinetron banyak. Masih banyak. Penonton tuh masih banyak. Oh pendapatannya aja yang keganggu. Pendapatannya berganggu. Ya sebilang kuenya itu kan sekarang banyak media kayak YouTuber, kan misalnya Instagram dan sebagainya. Nah, gitu banyak. Beda emang dulu kan memang TV aja langsung kan. Oke. Mengenai rating berarti penontonnya dulu sama sekarang secara angka
ada perubahan nggak? Nah itu dia, saya terus terang Kelihatan nggak untuk sih? masa kayak gitu ya agak-agak susah penilaiannya dari mana, saya juga kadang mikir. Katanya setiap TV itu ada terselip apa ya, chip kayak gitu chip ya? gitu ya, saya nggak ngerti deh. Itu kan dan itu nggak keseluruhannya ya, pasti hanya beberapa ribu. Apakah itu benar atau enggak saya nggak tahu lah, walau alam aja deh. Yang penting saya berpikir saya syuting rating bagus ya udah alhamdulillah gitu aja. Oke. Nggak terlalu dipikirin, waduh, tapi terganggu juga terus terang. Waduh rating turun nih, aduh nanti diganti, aduh gini-gini, banyak hal gitu. Oke. Dan gimana cara mempertahankan dari acara atau industri tersebut? Apakah memang lintas generasi diperlukan dalam sebuah gambar atau frame? Ngaruh tuh, anak-anak Gen Z dimainkan, anak-anak milenial dimainkan, itu ngaruh gak sih? Enggak? Oh ngaruh. Ngaruh ya? Ngaruh. Anak-anak Gen Z itu sekarang ngaruh. Apalagi penontonnya kan berbeda sekarang. Gimana sih sekarang? Penontonnya, maksudnya penonton di TV itu sekarang udah anak-anak Gen Z aja, milenial semua. Kalau ngelihat yang kita-kita yang udah begini, ini zaman ibu gue. Oh, oke. Markanya zaman ibu gue gitu kan. Yeah. Tapi justru ibu-ibu juga ada peran serta untuk saya untuk tampil lagi. Kadang-kadang ada TV pasti punya programmer, pasti punya apa ya, punya informasi lah ya. Oh, lagi ini siapa ya ibu-ibunya lagi yang figur siapa yang disukai nih gitu untuk jadi seorang bapaknya si peran utama ini. Oh, si A gitu misalkan. Kalau masih punya data lah ya, punya. Mereka survei lah ya. Mereka survei ya. Saya rasa sih ya. Tadi saya nungguin tuh jadi apa nih, ternyata kesebut juga jadi bapak ya berarti ya. Nggak mungkin jadi anak SMA ya. Kagak lulus ya. Badi. Tapi memang begitu kodratnya berarti ya. Kodratnya gitu. Berarti kalau saya waktu zaman dulu guys, kita nostalgia bentar ya. Waktu zaman saya SD, SMP, sinetron yang ada pada saat itu yang kita tonton gitu ya. Berarti kan yang jadi bapak dulunya berarti dia pemain muda ya? Gimana sih? Contoh. Ya udah nih kita bernostalgia lah. Biar ada gambaran, kita pakai contoh yang konkret. Zaman dulu Anda Kang Gunawan remaja nih kalau nggak salah. Ya kan? Bapaknya tuh pokoknya Anwar Fuadi, Duian, Sopian. Ya betul. Bener nggak? Betul. Bener dong? Konkret ya? Nah, berarti 3 orang yang tadi saya sebutkan, bapak-bapak ini, waktu saya belum lahir, mereka jadi Gen Z-nya kan? Kalau jadi adegan di sinetron atau film layar lebar, jadi mudanya kan? Oh ya, bapak-bapak itu? Iya. Enggak, kita. Jadi bapaknya dia. Beliau jadi bapaknya. Sebelumnya? Mereka pasti muda juga dong? Oh, muda, tapi yang mungkin umur 50, pasti jadi bapak dong. Waktu saya muda, saya umur 20, beliau pasti masih umur 50. Bapak-bapak. Nah, tapi gini, saya lagi mau lihat regenerasinya gini loh. Berarti kan mereka nggak tiba-tiba muncul, tiba-tiba jadi bapak. Maksudnya, pasti kan mereka jadi aktor muda juga kan dulunya? Enggak. Hah? Enggak. Mereka tiba-tiba di casting udah tua gitu? Sebelumnya? Iya. Sebelum ada saya atau pas lagi ada saya? Sebelum ada Kang Gunawan lah. Ya pasti muda. Dia pemain juga, muda juga. Muda juga. Tapi sebelum ada saya nih. Iya, dan Kang Gunawan ngelihatnya mereka muda, pernah lihat ada sinetronnya? Ngerti nggak maksudnya? Ada ya. Nggak, itu poin saya. Berarti industri sinetron itu dari mana? Awalnya semenjak ada TVK misalnya? TV kalau nggak salah itu TV swasta. Wah, ini poinnya nih. Kita ngomong industri yang dari tadi kita bahas ya. Nah, berarti mereka dulunya mudanya layar lebar dong. Layar lebar, betul. Mudanya layar lebar. Belum ada sinetron. Sinetron itu kalau nggak salah di eranya saya kayak. Iya. 90-an. Ada TV swasta. Wah. Iya, baru ada sinetron. Dulu masih ingat kita TVRI masih Popiko ya kalau nggak salah ya. Apa tuh? Nah, itu belum lagi. Apa sih itu? Dulu tuh zaman coba buka apa sih? Popiko tuh pas sih? Ramadan kalau nggak salah. Itu Titi Puspa. Tante Titi. Tahu. Tante Titi tahu kan? Oma Titi. Saya manggilnya nenek, oma ya? Nenek, oma lah. Iya, oma ya. Tahu. Dimas tahu nggak Titi Puspa? Hah? Taunya Titi Koma nih kayaknya nih. Emang bacaan. Titi Kamal. Titi Kamal dia, angkatan dia tuh.
Titi Puspada. Umur segitu TVRI mukanya tuh. kayak Gen Z. Belum ada RCTI belum. Iya. Hah? Masih TV swasta. Apa Popiko? Papiko kalau Papiko. Popiko apa sih? Saya nggak Itu tahu. kayak ini. Musikal. Drama musikal. Drama musikal. Oh, Papiko. Papiko. Udah itu berarti TVRI, coba ketik TVRI. TVRI. Siapa nih yang main dulu? Hah? Tuh. Operet Lebaran. Gila. Operet Lebaran. Saya sempat Oh, ikutan. Titi Puspa, Paramita Rusady. Ikutan juga. Ini siapa nih yang bapak-bapak nih? Ini iya itu siapa? agak bule. Pierre Tendian. Pierre Tendian. Iya. Pierre Tendian ini bener kan? Dewi Yul, Tante Dewi. Pierre Tendian bukannya pahlawan? Iya dulu. Mana Pierre? Iya Pierre Tendian. Pierre ini Pierre siapa? Pierre Roland. Pierre Roland. Anak muda. Ini. Iya Pierre. Om Pierre. Emang Pierre Tendian namanya? Sorry. Pierre Tendian mah Pak pahlawan. Sorry. Gue inget Pierre. Oh Pierre Tendian gue sebut. Berarti gue nasionalis. Ya, inget ya Masih inget. Iya. Siapa tuh? Pierre Tendian siapa yuk? Dia nggak tahu. Gila. Taruh. Nih kelemahan generasi nih. Yang ngegantiin Jenderal Ahmad Nasution. Itu korban. Ganti golis PKI. Iya kan gantiin Ahmad Nasution. Ajudan. Yang Pak Jenderal menggantikan Pak Jenderal Nasution naik ke atas tembok. Iya. Beliau dicari mana Nasution. Korban. Mengorbankan karena ajudan kan. Akhirnya diabadikan nama jalan Trans TV. Iya. Bener gak sih gue takut salah nih. Gue nama pahlawan lagi. Bener kan Pierre Tendian kan? Yang cepetan hari sudah larut malam. Iya. G30 SPKI. Berarti nonton ya? Nonton. Di zamannya masih diharuskan nonton kan? Iya. Sama berarti. Iya kan Orde Baru tuh. Iya. Dimas kenal nggak sama Aidit? Ya kan dulu kan ketuanya tuh. Ini sempat dulu nih. Oh, Awal dari iya. sini masuk TVRI. Oh iya. Pernah ikut untuk masih SD kelas 4 SD. Gile. Belum SD gue berapa Kang? Ya, Belum lahir. Lahir 89. Ini tahun berapa? Belum lahir. Ini tahun berapa? Masih 80-an berapa? Belum lahir lagi diracik. lagi racik. Iya. Lagi diracik. Itu juga belum tentu juga diracik. Belum tentu diracik. Belum ketemu kayaknya tuh ya. Bapak gue nikah kayaknya 86 87 kayaknya tuh. Iya. 80-an lah nih. Oh iya ini. Abis itu setelah ini baru apa karirnya? Ini itu panjang. Panjang ya. Sebenarnya kalau karir itu dulu dari model dulu. Aneka Yes. Enggak, sebelum itu sebenarnya ada enggak pemilihan sih, ada ini ceritanya panjang juga nih, cerita Singkat aja. Iya. Oh, rata-rata artis dulu tuh rata-rata model dulu ya. Dulu saya tuh kerja di salah satu butik. Butik di Pondok Indah. Terus ada salah satu fotografer ngeliat saya, foto-foto dari jauh tuh. Saya bilang, enggak, yang mikir siapa? Saya samperin, kenapa Mas? Saya bilang, kok foto-foto? Saya bilang gitu. Mas ini nggak beli foto nih, produk gitu loh. Mas dari mana sih? Saya tanya kan. Oh saya dari media nih. Mas gini aja deh Mas. Mas saya kasih foto. Misalnya saya mau ajukan ke majalah ya. Misalnya oke. Mas jadi model mau nggak? Padahal aneh tuh kerja kayak SPG. Jadi SPG, dulu SPG. Salah sendiri kenapa SPG ganteng? Gak tahu pokoknya. Waduh, rezeki doang. Nggak yakin kan dulu. Karena dulu mau ikut pemilihan model-model itu nggak dapat. Nggak dapat gitu. Udah termotivasi, kebetulan ada salah satu produk mau iklan t-shirt gitu. Butuh figur baru cowok. Itu masih ada Thomas Jordi cowoknya kan. Thomas Jordi. Alhamdulillah terseleksi, masuklah, foto lah sampai terus ya udah foto jadi model. Itu rezeki lah. Ya. Tahu nggak dulu nih Dim nih, ini sama teman-teman anak-anak Gen Z yang sekarang nih.
Dulu nama beliau ini sama komedian sama apapun itu selalu jadi bahan tolak ukur bahwa kayak ya Eko Patrio misalnya, lihat tuh muka gue udah kayak Gunawan belum? Wah, dulu tuh tahu nggak? Makanya wajar tuh orang tuh kameramen tuh, fotografer tuh. Oh dari situ ternyata butik. Berarti Anda tenang, jangan khawatir buat para SPB di luar sana yang sekarang lagi bingung misalnya counter handphone terus nggak lolos seleksi, coba deh pindah deh jadi penjaga butik. siapa tahu karirnya melesat di situ tuh. Iya, nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Abis itu lihat dari perubahan sekarang gimana? Kita mulai masuk membahas mengenai anak-anak zaman sekarang, kelihatannya terkenal gampang ya? Gampang. Sekarang gampang banget. Karena banyak media itu ya. Satu media. Terus mereka juga sekarang memang good looking juga ya. Terus modis apa. Good looking kenapa tiba-tiba sekarang dan dulu memang bedanya apa? Beda, dulu tuh sedikit sekali. Makanya maksudnya dulu ada kan zaman majalah model lah ya pemilihan. Segelintiran aja gitu. Terus saya nggak tahu, mungkin medianya kali ya. Kita nggak pernah tahu ya. Dan sekarang media udah banyak. Oh, ini orang cakep dan sebagainya kayaknya bagus juga nih, tanpa melihat dari bisa untuk jadi pemain sinetron, acting. Tapi itu kan masa proses kan lah ya, masih pada penggodokan di situ. Dan sekarang juga memang aku lihat alhamdulillah ya, PH sekarang juga nggak main comot juga. Saya rasa mereka punya ada casting directornya. Misalnya nggak bisa ya nggak lolos juga menurut saya. Oke, dan sempat juga eranya ketika zaman sekarang kan populasi bertambah dan adonan juga makin gurih gitu ya, tiba-tiba jadi bule tuh orang. Adonan dalam artian kan sekarang kan mungkin kan dengan banyaknya manusia kan, yang orang ini nikahnya bapaknya emaknya gitu ya, nikahnya sama bule apa segala macamnya gitu ya. Tapi sempat ngerasain gak sih ya teman-teman, inget nggak eranya bahwa di dunia atau industri sinetron, eranya diisi sama yang blasteran aja. Ya. Indo gitu ya. Sekarang masih laku gak sih yang begitu-begitu? Masih emang? Masih. Bule-bule banyak sekarang. Maksudnya separuh ya. Mix gitu ya. Iya, tahu. Gak pure bule ya. Bukan Korea gitu sekarang eranya. Sekarang gimana sih kondisi industri sinetron? Sekarang masih. Masih? Indo gitu masih. Korea juga ada beberapa Zaman dulu enggak ya? Zaman dulu kayak dulu mah pure Indonesia. Apa yang salah? Atau justru itu nggak ada salah, nggak ada benar? Nggak ada yang salah. Nggak ada ya? Sih. Emang zamannya memang udah berubah kali ya sekarang ya. Maksudnya ya anak-anak muda sekarang kan seneng-seneng yang ada sedikit mix gitulah. Terus Korea gitulah. Kalau dulu kan pure ya orang Indonesia lah ya gitu mukanya. Asli gitu. Oke. Dan kira-kira tipe-tipe seperti apa sih sekarang industri di sinetron yang disukain? Maksudnya drama yang kayak gimana sih? Maksudnya kayak SMA-an kan zaman dulu tuh ada kayak gitu-gitu. Sekarang enggak ya? Lebih banyak keluarga. Oh, keluarga ya justru ya? Justru yang mature gitu loh, yang sudah kerja gitu. Kalau SMA sekarang udah kurang ya saya lihat deh. Ya, kebetulan saya lagi main. Dan banyak drama yang sekarang memang keluarga, kondisi keluarga. Apa sebabnya bisa seperti itu? Maksudnya ini kan masukan buat kawan-kawan sekarang yang memang bekerja di industri kreatif ya. Mungkin di advertising, mungkin bikin film pendek atau apapun itulah bentuknya ya. Yang memang berjalannya sekarang tuh saat ini ada di ranah itu gitu. Sehingga dapat insight dari hal ini. Kenapa keluarga? Karena memang banyak berita-berita tentang keluarga atau gimana sih? Kok kesana demand-nya? Kalau saya bukannya bukan penulis dan sebagainya, bukan okay. Ya. Cuma saya lihat konflik di keluarga tuh lebih banyak. Banyak hal ya. Memang diawali dari masa mudanya, tapi mungkin mahasiswa sama sebetulnya kayak balik ke dulu lagi aja. Konfliknya lebih banyak ke keluarga, dan penonton juga sekarang kayaknya anak-anak gen sekarang nonton sinetron agak berkurang ya. Itu. Soalnya yang nonton sekarang banyak orang yang berkeluarga. Kalau lihatnya ya seperti itu ya. Dulu gimana? Dulu sih anak-anak muda ya, SMA ya, mungkin karena medianya belum punya kali. Kan sekarang kan ada tablet bisa melihat langsung. YouTube, TikTok ngaruh ya? TikTok ngaruh banget. Berarti sekarang bisa dikatakan penonton menurun dong? Enggak gitu? Penonton sih menurut saya sih menurun ya. Menurut saya ya, saya nggak tahu ya. Nggak sebanyak dulu antusias mereka
eh menonton sinetron ya. Udah Karena turun ya. Iya udah turun karena media juga ya kayaknya sih ya. Terus yang dikategorikan bahwa ternyata masih laku itu sinetron zaman sekarang tuh dari sisi yang mananya? Yang laku maksudnya? Kan ya ada yang masih mengatakan bahwa tapi masih banyak yang nonton TV kok misalnya gitu. Nah, terus dari sisi yang mananya yang dikategorikan laku maksudnya? Kayaknya sih di daerah ya. Oh, marketnya jadi ke daerah. Kalau kota kayaknya sih kurang. Kemarin juga ada beberapa dapat informasi dari teman-teman yang TV memang mereka ngambilnya di daerah gitu loh. Kelasnya ya, ambil kelasnya. Oke. Kelas penontonnya. Penontonnya. Gitu. Kalau di kota kan sekarang lebih banyak orang yang nonton ya, benar kata YouTuber, terus nonton kayak mohon maaf saya sebutin Netflix dan sebagainya, HBO dan sebagainya gitu loh. Saya di kotanya sekarang lebih banyak kayak gitu. Berarti bisa dikategorikan bahwa apakah nyambung? Ini agak tajam nih. Dengan adanya brand-brand sekarang yang udah dijalankan dari sisi bisnis, apakah ini bentuk persiapan bahwa kalau tiba-tiba industri TV, gila gue tajam banget mulut gue ya, senior ini padahal ya. Emang jurnalis harus mewakili dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dikategorikan bahwa kayaknya gue harus ngincangin ikat pinggang nih. Jangan-jangan TV bentar lagi punah nih. Siapin Prilly bisnis yuk gitu. Siapalah teman-teman ini ajakin kolaborasi atau mungkin tenang gue masih punya kekuatan di kalangan para ibu-ibu, bapak dan seterusnya. Apa gimana sekarang? Enggak lah. Ada hubungan ya? Apa memang cari pundi-pundi di tempat yang lainnya aja? Ginilah kita nggak mau stuck di situ aja sebetulnya. Karena ada ujungnya. Karena ada ujungnya. Kita nggak pernah tahu ya. Oh, aktor tuh pasti ada masanya juga ya? Pasti ada masanya. Pasti ada masanya. Tapi saya rasa selagi masyarakat masih membutuhkan figur seseorang ini, entah itu dia tua apa masih muda, mungkin rasa kangen itu masih ada. Maksudnya gini, penontonnya itu pengen figur inilah gitu. Kan pasti ada komen-komen gitu, mereka masukkan dari beberapa medsos ya yang cocok siapa gitu mungkin kali ya saya rasa. Tapi untuk balik lagi ke usaha ya, saya pengen mencari sesuatu yang beda lah. Maksudnya jangan stuck di sini. Saya pengen ada suatu pegangan nanti kelak ya mungkin. Tapi walaupun ya agak sulit ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga usaha lah ya. Yang pasti saya harus ikhtiar. Nanti masalah mau maju itu sukses atau tidak suksesnya ya udah, yang penting ikhtiar dulu aja. Oke, dan apa ya, bisa bilang anggaplah misalnya industri sinetron masih jalan. Ini anggaplah gitu ya, masih laku ya. Sementara kan umur kita kan bertambah. Ya. Terlepas dari misalnya panjang umur atau tidaknya kita nggak tahu takdirnya ya, tapi intinya anggaplah misalnya bertambah umurnya terus panjang dan seterusnya. Nah, berarti meskipun jadi tua sekalipun tetap ada peran. Ada. Kakek gitu misalnya. Ada contohnya sekarang nih. Ada. Tapi kan makin mengerucut kan? Ya, makin mengecil kan pasti kan? Porsinya makin sedikit kan? Makin sedikit. Contohnya apa? Contohnya kita lihat sekarang, saya juga lihat ini ya, di luar dugaan saya juga ya, misalnya ada Pangky Suwito masih main. Ya Allah, Pangky Suwito sama suami istri. Bentar ya, mana mukanya? Pangky Suwito. Tahu. Kurus. Masih kurus kan. Om Pangky Suwito. Om Duyan, kalau nggak salah masih ya, kalau nggak salah Om Duyan ya. Tapi mereka memang faktor fisik ya kita akuin lah, saya sendiri juga kadang-kadang di lokasi itu jam segini udah jalan bleh juga gitu loh. Masih menjadi apa kakek? Kakek. Coba tengok Pangky Suwito. Ada lagi di SCTV kalau salah. Iya bang. Coba Pangky Suwito SCTV, coba di Google. Tahu nggak Dimas Pangky Suwito? Ini anak-anak 90-an kayak saya gini tahu tuh. Om Pierre sempat main juga. Iya. Dokter Gigi Fadli. Sih. Ada gelarnya gue sebut, apal banget gue. Nah ini dia nih. Oh iya benar. Masih. Om, wah Masya Allah masih sehat juga tapi Om ya. Alhamdulillah. Oh iya. Masih. Ini sama Tante Yati Oktavia kan? Iya, suami istri. Iya. Tante Widiawati? Tante kemarin kok nggak salah. Ada nggak, masih main nggak? Enggak ya? Aku belum lihat. Tahu nggak Dim? Ya nggak tahu Dimas. Jangan aku anak Jakarta nih. Oh iya.
lagi rating bagus lagi dia kalau nggak salah. Ya. Dan siapa angkatan beliau sekarang ya yang masih aktif ya? Saya nggak tahu kalau Om Roy masih nggak ya. Om Roy Martin. Om Roy Martin. Terus siapa ya dulu saya pernah main. Ya, siapa sih satu lagi tuh? Sebentar, Lucky Alamsyah tuh yang angkatan siapa ya? Lucky ya. Bawah ya? Bawah, masih bawah saya. Oke. Lucky Alamsyah. Sempat main ya? Sempat main sama Lucky. Siapa? Enggak kenal. Ya. Oke. Nah, berarti ketika artis sekarang punya usaha, ya brand-brand tadi di atas tuh, ya punya Anda nih Kang nih, ya kan? Akan mudah juga dong dibawa ke lokasi syuting, diposting, dikontenin. Gampang dong jualannya, berarti nggak ada hambatan dong. Privilege dipakai begitu. Dipakai. Ya kita harus manfaatin dong. Iya, bisa. Ya, bisa aja. Bisa. Berarti nggak ada kendala dong di bisnis. Kendalanya di mana sekarang kalau aktor? Gini, kendala itu dari customer ya, demand-nya. Maksudnya gini, kan sekarang juga banyak yang buka-buka UMKM gini, makanan-makanan dan sebagainya, banyak variasinya. Apalagi dengan kemarin musibah lah ya, COVID, mereka nggak bisa keluar kan, mereka buka semua tuh. Sekarang banyak sekali, mungkin bisa tahu lah, bisa dengar juga lah ya. Oke. Ini. Katanya ada kisah menarik ya. Kompetitornya semakin banyak. Gitu. Ada kisah apa yang dari UMKM yang sampai akhirnya dia untuk bertahan hidup? Oh ya, kemarin tuh begini, sewaktu lagi saya di Singapura kan COVID, saya 2 tahun di sana. Ya. Oke. Merencana sih mau balik, ternyata COVID berlanjut sampai 2 tahun ya. Tadi cuma 2 bulan. Terus ada beberapa produk lah ya, kalau nggak salah itu baju muslim, terus sarung, ada beberapa juga sebut sarung. Mereka minta tolong ke saya, tolong dong dimasukkan dalam IG gitu untuk dipublikasikan. Oke, saya tanya gini, saya di Singapura loh, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa. Wah, saya pikir kan produknya besar lah ya, gitu. Saya tanya dulu, dia nanya ke saya, Mas Kun minta berapa gitu. Saya tanya dulu deh, mohon maaf Mbak, saya tidak mengurangi rasa hormat saya bilang gitu. Berapa Mbak kejual dalam sebulan? Ya 50 biji. Dia bilang, iya. Terus untungnya berapa? Untungnya ya saya satu baju itu sekitar 25.000. Ya Allah, saya bilang kali terus Mbak mau bayar saya berapa? Iya Mas, yang besar-besar ya Mas. Ya udah Mbak, saya bilang Mbak kirim aja ke Singapura. Ini saya langsung ini dikirim banyak. Dikirim ke Singapura. Ada beberapa produk sampai makanan juga dikirim. Istri saya yang ngurus itu semuanya gitu. Ya udah, saya senang hati lah. Saya juga senang ya membantu teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan usahanya lancar. Amin, lah ya. Bismillah lah gitu juga sama-sama. Karena saya merasakan juga kan usaha itu nggak mudah gitu ternyata gitu. Patut dicontoh senior sekelas Kang Gunawan aja mau mensupport para usaha kecil kita harus ya. Iya. Banget. Orientasinya nggak ini nasihat buat saya pribadi ya tuh, Derry denger, jangan orientasinya red card oriented. Si Dimas tahu aja ya kan. Kita jadi lihat dulu tapi ya nggak semuanya dong. Nggak semuanya. Kalau Kaf misalnya Kang Gunawan boleh tolong bantu dong, kami brand kecil. Kalau kan bukan mesti lagi. Ya grup Wardah kan kecil kan ya. Kami tolonglah bantu gitu ya. Itu pasti gratis dong. Nanti aja Kang Dedi. Ayo hitungannya. Menterinya RI 1 yang ngatur. Iya. RI 1 yang ngatur. Kalau udah segini gitu kayaknya ada hitung-hitungannya juga kali, Bos. Ya. Itulah bentuk ternyata usaha itu nggak sulit. Tapi kalau ngaruh nggak dengan kita punya status aktor, terkenal, senior gitu ya, dengan mempromosikan, coba kita buka satu persatu deh. Dapur Umi Atik nih misalnya, ya kan? Masih sesignifikan itu nggak? Soalnya gini, ada yang menganggap bahwa kalau udah artis yang ngonten ngomong, udah kelihatan endorse. Makanya rata-rata
agensi brand-brand gitu ya. Kalau memang ada beberapa cara-cara ngakalinnya, gue mendingan budget sekian 100 juta katakanlah, gue sebar ke yang nano mikro influencer yang nggak begitu terkenal, karena kalau dia ngomong works gitu, nggak kelihatan kayak artis. Ya logikanya gini deh, 9 atau bahkan 8 dari 10 orang, ya meskipun datanya bukan kualitatif ya, tapi ini data-data secara obrolan-obrolan di circle aja gitu ya. 8 dari 10 orang nonton sebuah acara apapun itu bentuknya, Raffi Ahmad yang main. Di pertengahan Raffi Ahmad tiba-tiba langsung ngomongin produk. 8 dari 10 mengira bahwa ini endorse dan pasti dibayar. Fair-fairan aja. Ya kan mau di YouTube dia sendiri tiba-tiba lagi asik-asik nonton, lah Monilo nih mampir gitu ya. Ya kan? Coba tanya deh, bahkan dinaikin surveinya 9 berani bilang bahwa itu pasti dibayar. Iya. Terus tiba-tiba ada yang ngasih jargon tuh bahwa ya kalau gitu berarti nggak ngaruh dong artis tiba-tiba ngomong bilang ini enak, ala paling endorse. Ngerasain nggak? Apa memang ternyata dampaknya nggak begitu ngaruh sehingga begitu gue promosiin, guys beli dong dapur Umi Atik, guys ini ada Nona Judes nih, misalnya sama Prilly juga gitu kan, oh ya aku beli gitu. Ada ini sih, ada efeknya juga ada. Oke. Ada efeknya juga kalau kita yang mengendorsekan juga ya. Ada. Tapi kan kita nggak punya kegiatan yang lainnya gitu loh. Misalkan saya syuting, nggak saya harus endorse semuanya gitu. Akhirnya ambil kebijakan dari istri, oke, kita pakai orang lain. Orang lainnya artis juga sama aja dong? Enggak, bukan orang artis, malah bukan artis. Memang dia seorang YouTuber yang baru, yang Mas bilang tadi, dia memang kerjanya day to day di situ. Jadi memang concernnya di situ. Kalau saya kan ya ada momen-momen tertentu memang, misalnya Ramadan, misalnya ada event, baru kita masuk. Tapi misalnya day to day ya kita hire orang lah. Gitu. Dan ini maksud adalah konten kreator ya, apa sih ngomongnya? Konten kreator ya, tapi memang dia kerja. Kita hire dia. Kita hire dia. Bukan freelance. Freelance. Ada paket. Contoh misalnya. Paket misalkan ada beberapa paket yang harus misal 10 kali paket. Di saat apa aja? Misalnya sebulan itu ada 4 kali tayangan. Silakan aja. Kita bayar berapa nilainya? Kita bayar. Karena benar tadi ya, ketika terus-terusan melulu kesannya ya itu. Dan sekarang audiens juga udah tahu ya. Udah tahu. Apalagi tahu bahwa ini adalah brand, ini mau punya sendiri gitu. Ya. Gimana cara kerjanya? Boleh dibocorin nggak dari brand-brand yang banyak ini nih? Strategi-strateginya masing-masing seperti apa? Kita bedah satu persatu, setuju teman-teman deh. Dari mulai dapur Umi Atik dulu deh. Ini gimana cara agar bisa bertahan, naikin omset? Sejauh ini strategi yang dipakai. Ini kita mau lihat dulu sisi lain dari seorang aktor. Ternyata concern juga, nggak cuma sekedar gara-gara gue punya nama besar. Tenang aja ya, jalan aja dulu yang penting, atau gimana? Pertama kali sebetulnya emang kita yang in charge langsung ya untuk marketing ya. Kita in charge. After itu kita door to door, sempat kita door to door. Door to door sempat. Ngapain udah punya nama? Beda touchingnya. Kalau kita berhadapan langsung dengan klien, contoh hal misalnya ada perusahaan butuh untuk catering, kita datengin. Presentasi? Pitching? Ya. Kita punya produk ini nanti minggu pertama ini menunya, minggu kedua ini gitu. Kita langsung. After itu tinggal nunggu jawabannya. Kita dapat nih. Ya alhamdulillah. Saya pernah ada beberapa institusi, ya saya langsung aja pitching ada presentasi, bla bla bla, ternyata pimpinan suka, ya udah, tapi ada beberapa discuss untuk masalah menunya, perubahan menu gitu. Kalau misalkan udah turun langsung, subjektif nggak? Contoh misalnya, ini mah aktor. Enggak lah. Enggak ya? Enggak, mereka tes kok makanannya. Mereka tes. Mereka tes. Ada beberapa vendor-vendor yang lainnya gitu ya. Ada juga ya? Ada beberapa dites. Ternyata suka atau nggak suka. Ini mas, si Nanas ini fair kok. Fair.
Bukan karena Oh. seorang kedekatan, enggak. Bukan seorang ya, ada faktor itu ada sih ya, saya rasa adalah. Tapi ya balik lagi kan ini yang makan bukan satu orang masalahnya, kan beberapa ratus orang gitu. Ada pasti ada selentingan. Wah mas kurang ini kurang itu, ini kita tampung aja. Tapi nggak keseluruhannya. Oke. Itu. Dan itu ternyata masih diutamakan ya ketimbang kenalan ini, dia punya artis ini. Setuju juga. Jadi kalau yang makan kan belum tentu dia juga mungkin tahu ini punya siapa ya. Ya. Pas lagi ada acara Pas misalnya. lagi acara. Ya, pasti pas lagi acara, misalnya catering besar, saya datang ke situ. Gitu. Saya langsung serve langsung, gimana saya tanyakan langsung keluh kesahnya dan bagaimana ya suka dan suka tidak sukanya gitu loh. Oke. Berarti di sini ini khusus untuk catering ya, dan makanan apa aja ya? Apa aja biasanya. Paling banyak berarti apa demand yang paling tinggi di dapur Umi Atik ini? Sekarang lebih banyak ke orderan ini ya Mas, misalnya paket gitu ya. Kayak lebaran contohnya kita punya. Coba ke bawah dong, Dim. Nah ini ke bawah. Oh paket-paket ini ya, box gini ya. Lunchbox gitu. Terus kita punya ini menu yang kayak apa ya, kayak prasmanan gitu loh. Apa sih nampan apa namanya? Nampan kayak gini nih, tumpeng. Terus ada nasi boboko, bacakan, kayak gini-gini. Oke. Oh ini rata-rata perusahaan-perusahaan gede buat acara-acara ya? Ya alhamdulillah. Perorangan juga rumah, misal ada yang ulang tahun, ada keluarga gitu. Gila, ini berarti berapa porsi itu biasanya itu kalau ngirim ke perusahaan tuh rata-rata? Puluhan ratusan deh? Puluhan ratusan gitu. Dan yang tetap sekarang ada beberapa institusi? Sekarang agak susah ya. Karena ya itu dia, balik lagi mereka terkadang sekarang nih karyawan-karyawan bawa makanan sendiri. Tantangannya di situ. Sekarang mungkin agak susah kali ya, mereka akhirnya masak, tapi dia harus jajan di luar. Mereka lebih spend money untuk ada yang kepentingan lainnya. Mungkin seperti itu. Saya lihat sih makanya lebih banyak, dan saya kan juga berkantor juga ya, lihat mereka banyak bawa makanan ya ternyata ya. Ada beberapa di kantinnya mereka juga sih. Gitu. Gimana cara nyiasatinnya ya? Biasanya tuh. Nah itu dia. Iya kan? Nah, maksudnya dalam artian kalau sekarang cara promonya udah kan. Behavior udah berubah tuh kan. Behavior berubah, benar, setuju sekali. Dan ini aja sekarang agak susah. Dan ada beberapa perusahaan juga kan ada menu makan siangnya ya, dapat dari kantor ya. Ada umumnya mereka ada punya juga. Mereka ada catering juga lah ya, gitu. Dulu saya juga sempat juga masuk ke beberapa perusahaan swasta, ya itu. Tapi sekarang mereka lebih baik. Mereka kadang dikasih choice ya. Mau catering dari kantor atau mau saya kasih uang lunch saja, uang makan cash gitu loh. Ternyata mereka lebih banyak ambil uang cash untuk lunch jajan sendiri gitu loh. Oke. Adanya online juga ngaruh nggak? Apa? Online. Kadang-kadang online. Online ngaruh banget. Pesan-pesan itu ngaruh ya? Ngaruh. Online ngaruh. Bikin aja hadir di online juga. Hadir. Hadir juga ya. Online juga. Gitu. Cuma memang balik lagi ke brandnya atau mungkin dari segi keunikan atau mungkin nilai atau value dari si produknya, ya, betul. Sehingga banyak penawaran yang ada di online juga akan mempengaruhi juga bahwa ternyata kenapa milih ini, berarti kan value-nya lebih tinggi dibanding yang ini gitu ya. Ya betul. Harus kreasinya di situ ya. Kreasinya di situ. Oke, geser ke Brandy Smart dong. Itu apa ya? Nah ini istri sebetulnya. Jadi gini. Ini. Ini tempat les ya? Iya, tempat les. Ini posisinya ada di Singapura. Posisinya di Singapura. Ini istri yang ngurus. Kenapa Singapura? Waktu itu anakku rencana sewaktu COVID itu nggak ada ide untuk sekolah di Singapura. COVID kita ke Singapura sampai COVID reda, balik lagi rencananya. Oke. 1-2 bulan. Ternyata sampai ke 2 tahun. Walhasil di sini istri ketemu sama temennya di Singapura, kayak agent gitulah ya. Mereka kebetulan juga guru ngajar untuk anak-anak SMP, SMA. Wah, dia istri tertarik, akhirnya
coba untuk bikin kayak Bernie Smart ini untuk murid-murid atau anak-anak Indonesia yang ingin mencari informasi sekolah di Singapura di mana sih yang bagus dan caranya bagaimana. Oke. Jadi kebetulan misalkan ada nilai dari sekolah di Indonesia ini tuh nilai tidak mencukupi untuk di Singapura, kita bisa online dari guru Singapura ini yang partner kita untuk mengajarkan murid-murid yang ada di Indonesia ini masuk ke Singapura, sekolah Singapura. Oh, jadi kayak bimbel gitu ya? Kayak bimbel, jadi ntar dia dapat ada jalur khusus ya? Nanti dia mengurus semuanya tuh. Oh, kamu misalnya SMA ini yang pas untuk nilai kamu, nanti arahnya ke SMA yang ini ya. Diarahkan ke sini. Nanti dari nilai penilaian dia bimbel itu, kamu bagusnya ke SMA ini karena SMA ini adalah lebih concern di materi pelajarannya ini gitu. Oh, ini berarti solusi juga ya. Dalam artian buat sekarang nih, buat lo yang pengen kuliah atau sekolah ya berarti ya? Sekolah. SMP SMA ya? SMP SMA. Iya, yang pengen kuliah sekolah yang di Singapura gitu kan, mungkin pengen dapat insight-nya, ilmunya dan seterusnya. Lewat ini nanti disalurkan. Nanti ujung-ujungnya begitu udah dapat knowledge yang gede banget, balik ke negara Indonesia, terus lo majuin Indonesia secara ekonomi nih. Keren. Itu istri itu idenya. Keren nih. Buat Sunda juga nggak istri? Beda ya? Istri orang Surabaya. Oh, Mbak berarti ya? Mbak. Iya. Keren, Mbak. Iya, artinya kan mungkin banyak yang pengen sekolah di sana tapi kan nggak tahu rekomendasinya, nggak tahu referensinya gitu ya. Jadi melalui Benchmark ini bisa tanya-tanya. Ada contoh beberapa teman kok yang satu profesi anaknya Pak Eko Patrio juga nanya gitu. Kalau di Singapura gimana ya gitu. Udah diskus sama istri saya. Kasus anaknya siapa lagi yang saya lupa tuh, ada beberapa teman juga nanya, biaya mahal nggak ya, cari informasi masalah untuk biaya kosnya berapa di sana. Terus berarti di skillnya dinaikin juga, belajar juga. Skillnya juga dinaikin. Oh, berapa lama programnya bimbelnya? Ada paket-paket itu di situ? Saya rasa ada paketnya, sampai dia bisa mencukupi nilai dari yang diinginkan dari SMA tersebut. Oh, berarti ada lesnya juga, ada belajarnya berapa sekian lamanya. Nanti kalau dia nggak tembus target, ya itu kembali lagi. Iya kan? Ya itu kembali ke anaknya. Oh, ini nggak bisa nyampe nih gitu. Kita balikin. Tapi kan ada sekolah kan ada nggak selalu yang grade-nya kan ada macam-macam. Iya. Kamu grade-nya di ini dapat nih di sini. Mau nggak meneruskan untuk sekolah di sini di Singapura? Ada beberapa gitu. Ini kepoin aja tuh, ya. Jadi kita juga kerjasama ada beberapa sekolah SMA swasta juga di sini, gitu. Yang warga negara Indonesia yang sudah memang banyak yang dikirim ke sekolah di Singapura, datanya mungkin kalau nggak akurat dalam artian sebut aja berapa kisarannya banyak. Saya kurang tahu persis ya. Ada beberapa kita mungkin sekitar 15-an, kan saya nggak tahu persis deh. Istri yang lebih tahu soalnya. Iya. Sekarang nggak mengikuti itu semuanya gitu. Ya, coba cek aja ntar di bawah-bawah ya teman-teman deh. Nona Judas. Ini bareng sama Prilly ya. Lagi syuting bareng terus ketemu. Waduh. Oke. Jadi ini apa menu diet? Bukan tadi Prilly bilang diet tadi apa ya? Dekat. Sorry. Dekat. Iya. Nah, ini juga udah berapa lama nih? Ini hampir berapa lama ya, ada 6 tahunan ya kali ya. 6 tahun? 5 tahun 6 tahun lah. Gila, bertahan bos. Ya alhamdulillah. Iya. Jakarta ada, Bogor ada. Jadi ini masakan-masakan yang yang fast ini aja apa sih namanya istilahnya? Rice ball apa sih? Rice ball. Iya kan? Rice ball. Fast moving ya. Iya, dalam satu wadah. Habis itu nanti bisa di oke. Delivery. Banyak berarti kalau di lokasi-lokasi syuting kayaknya praktis banget ya. Iya kan? Bumbu Nona apa segala macem. Ini jual bumbunya aja. Nah, ini frozen food. Frozen food. Ini kemarin sempat kita ke Amerika. Apanya? Kirim. Siapa yang beli di sana? Ada permintaan. Banyak. Alhamdulillah lumayan. Semua istri yang ini ngurus. Di sana kita ternyata juga ada beberapa orang yang mengurus
mereka kangen kali ya makan bumbu-bumbu Indonesia, masak-masak Ya, Indonesia ya. Terus temennya kebetulan nanya, temen istri sih yang di Amerika, lah bisa nggak tolong ini kebetulan ada kebutuhan ini, ya udah kirim delivery gitu. Gile. Ya gitulah. Bumbu Usaha. Nona, bumbu Indonesia udah nyampe Amerika. Jepang juga sempat, tapi sekarang ada kebijakan dari Jepang ya, kalau sekarang Ya, agak susah. agak susah ya. Agak susah. Berarti nggak menutup kemungkinan nanti di Amerika juga pun ada store juga di sana ya, harapan deh. Harapannya sih ya, tapi kayaknya agak sulit juga lah ya, karena sekarang juga mereka ada perketatan kalau nggak salah ya. Dari segi apa nih? Izin? Bukan izin, ada contohnya di Australia bawa daging tuh nggak boleh. Oh ya, meskipun bekal gitu? Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Buah nggak boleh, daging nggak boleh. Terus ya. Karena disangkanya malah buka usaha di sana tuh, dagang sana. Mungkin iya, mungkin juga kan mereka sangat higienis sekali ya, gitu kita nggak tahu kan ya. Okay. Tapi yang mana itu kebijakan dari sana lah. Gitu. Kita nggak ya udah. Kebetulan anak saya kan sekolah sekarang ya, alhamdulillah di Melbourne ya, dua-duanya gitu, kuliah di sana. Jadi tahu lah beberapa kebijakan yang ada di sana ya. Jadi kita juga ada bawa makanan juga yang sekiranya nggak bawa makanan daging. Biasanya kan orang Indonesia suka makan rendang ya, ayam apa dan sebagainya. Sekarang nggak boleh. Oke. Nah, mungkin di ujung obrolan gini, gimana pesan-pesan buat para sekarang yang terutama mungkin para aktor ya, ya baik itu yang seumuran, baik itu yang baru memulai apa segala macam gitu ya. Apakah ini menjadi solusi dalam artian bahwa hati-hati karena yang namanya dunia entertainment atau mungkin aktor, aktris gitu ya, ini ada ujungnya. Makanya inilah siapa tahu jawabannya adalah cobalah kamu buka usaha sampingan dari sekarang nih, misalnya gitu. Atau memang seperti apa nih? Mungkin buat kawan-kawan kita yang sekarang lagi berkarir, karena kalau kelihatannya dari, mohon maaf nih mungkin agak subjektif nih ya, bisnis dikerjain umur berapa aja tetap jalan, bahkan bisa legacy. Tapi kalau untuk dunia acting apa segala macamnya, umur berapa ada mentoknya. Paling ditularin ke bawahnya ke anaknya. Tapi apa iya DNA-nya masih sama. Nah ini kan ada dua hal yang kompleks nih. Gimana menurut Kang Gunawan? Menurut saya kita belajar dari yang sudah-sudah ya. Maksudnya gini, dari senior kita juga saya. Oke. Saya lihat ada beberapa yang senior yang tidak, mohon maaf juga, tidak ada suatu usaha, tidak siap. Akhirnya di hari tuanya mereka tidak berkreasi, tidak punya suatu pegangan gitu loh. Saya dari situ melihat peluang apa yang sekiranya kita bisa berbuat di luar dari profesi kita. Oke. Jangan ketergantungan dengan profesi kita. Kalau kita kepake terus, kalau enggak, sebenarnya kita kan laki-laki nih. Sebagai kepala rumah tangga yang memang punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah lah ya gitu. Jadi menurut saya misal teman-teman apapun punya kelebihan atau suatu itikat buat usaha, jalankan. Tapi harus dengan perhitungan yang matang. Dan jangan jadi follower, kalau bisa jadi menciptakan sesuatu yang baru, hal yang baru, yang orang itu sekiranya di luar out the box gitu ya, di luar in box itu, terus bisa menimbulkan suatu kreasi baru yang memang dibutuhkan di masyarakat gitu loh ya. Iya, karena sekarang semuanya isinya hampir sama. Hampir sama semuanya. Kita juga kadang-kadang juga variasi apa lagi ini. Gila ya. Harus inovasinya gitu. Sekelas beliau aja memikirkan gimana caranya ini produk bisa mencuat, muncul ke permukaan gitu ya. Lah apalah kita. Enggak lah Pak. Iya dalam artian maksudnya kita istilahnya nih, kita buat secara general ya, followers juga masih deg-degan, banyak juga enggak, tapi kok secara ikhtiarnya nggak maksimal. Nggak maksud ngguruin ya teman-teman. Ini mungkin nasihatnya buat gue pribadi juga gitu ya. Artinya berarti ini kan di ranah yang nggak main-main, padahal punya followers, padahal punya beliau lah ya. Nah, apalagi kita nih berarti harus benar-benar dikuatin dari segi. Sekarang ini apa tuh? Ini kan
udah menciptakan sesuatu yang baru. Masya Allah. Lihat karyawan banyak banget. Wah. Kan tapi Anda lebih banyak kayaknya karyawannya. Iya. Nanti kita lihat gebrakan-gebrakan barunya lagi. Kira-kira mau ngapain lagi nih? Jadi judul sekarang ada berapa banyak? Kalau usaha ini. Usaha. Judul. Oh, judul sinetron apa? Sinetron. Oh, dari awal. Enggak sekarang. Sekarang lagi satu. Kalau stripping harus satu. Oh, enggak. Kontrak nggak bisa kayak dulu. Dulu kalau weekly bisa setahun bisa 2. Sekarang tiap hari. Sekarang tiap hari, mana mungkin. Dan juga sekarang sistemnya udah kayak udah satu TV ya udah. Nggak bisa ketemu TV yang lain. Kalau dulu kan masih bisa ya weekly kali ya. Iya. Makanya kalau mau kuat staminanya minum G-Water. Iya. Nah ini saatnya gue eksploitasi sekarang ya. Kalau kemarin kalau di TV-TV kan, tapi tenang kita kan nggak nyuruh untuk promosi. Emang kayak yang di seberang TV-TV. Ada yang mau tambahin nggak Kang? Buat kawan-kawan ini, pelaku-pelaku UKM. Buat pelaku-pelaku UKM, jangan putus asa. Intinya berkreasi terus, berikhtiar terus. Walaupun kondisinya sekarang memang agak sulit ya. Tapi ya yakinlah. Kita nggak pernah tahu ke depannya bikin suatu kreasi yang baru atau inovasi-inovasi yang pasti doa. Nah, itu nggak pernah putus. Saya yakin kok, insya Allah karena kita punya yakin demand kita banyak, pasar kita banyak. Masya Allah. Ya. Bismillah, udah tenang aja. Gitu kan. Yang sekarang lagi masih agak belok-belok, coba dirubah karena udah saatnya perubahan ya. Maksudnya kalau emang Lah ya bener. Kalau melenceng masa nggak dirubah? Iya, harus dirubah. Usaha kita dibuat inovasi. Iya. Gitu. Inovasi kan perubahan kan? Iya. Ya udah. Bahaya. Kita kasih solusi.